Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kiranya saudara semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan kembali di hari baru ini untuk melakukan aktivitas dalam tuntunan dan rencana-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A. Tertulis demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang dokter spesialis bedah tulang yang sudah pensiun kembali aktif bekerja di sebuah rumah sakit karena merasa bahwa dirinya kurang berguna apabila tidak bekerja sama sekali. Ia lebih merasa berarti dan berharga apabila hidupnya bermanfaat dan bisa melayani banyak orang. Kerinduan atau keinginan semacam ini umumnya ada dalam hati kita semua, mendorong kita untuk menggunakan kesempatan yang ada, menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Prinsip hidup menjadi yang berguna hendaknya menjadi prinsip kita semua yang masih tinggal di bumi ini. Kalau kita masih hidup, masih ada di dunia ini, itu artinya masih ada yang harus kita kerjakan. Panggilan Tuhan belum selesai, rencananya masih belum tergenapi semuanya dalam hidup kita di bumi. Dalam Filipi 1 ayat 22 bagian A ini tertulis, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Filipi ini dari dalam penjara. Dia sedang menghadapi dua kemungkinan, yaitu mati dieksekusi atau dibiarkan hidup. Bagi Paulus, mati atau hidup tidak jadi masalah. Mati adalah keuntungan, sebab dia akan berjumpa Tuhan, muka dengan muka. Dan baginya hidup adalah sebuah pelayanan untuk memenuhi panggilan Kristus. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa kalau dia masih diberikan izin oleh Tuhan untuk hidup, maka kehidupannya, orientasinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ada sebagian orang yang mempunyai pandangan bahwa tubuh fisik atau tubuh lahiriah manusia merupakan penjara jiwa yang jahat. Tapi kebenarannya adalah tidak demikian. Tubuh kita diciptakan oleh Tuhan, serupa dan segambar dengan Dia. Dan tubuh kita ini merupakan alat untuk memuliakan nama Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Selama kita hidup di bumi ini, kita tidak boleh menjadi pasif, tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menghitung hari, bagaikan orang yang mengantri dan tidak melakukan sesuatu apapun. Seharusnya selama kita masih hidup di bumi ini, kita memiliki sikap yang aktif, melakukan tugas panggilan Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita lakukan, memiliki hidup yang berbuah, yaitu berbuah secara rohani, menjadi berkat bagi jiwa-jiwa di sekitar kita, menjangkau orang-orang yang belum percaya, mendoakan mereka, menjadi berkat melalui keterampilan yang kita miliki, keahlian yang kita punya, melayani sesama dan juga memuliakan nama Tuhan lewat apa yang bisa kita kerjakan. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah tujuan akhir, tapi merupakan sarana misi. Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu, kehidupan untuk kita mengerjakan visi yang dari Tuhan. Kematian memang membawa kita
menjadi bersekutu dengan Tuhan, masuk dalam kemuliaannya, dalam kebahagiaan yang kekal. Tapi selama Tuhan masih memberikan kita perpanjangan hidup di bumi ini, selama Tuhan masih memberikan kita waktu, kesempatan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, maka sikap kita adalah mendedikasikan, mengabdikan hidup kita, waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berdampak, yang membangun sesama kita, yang menjadi berkat dan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang hidup sekedar hidup di dunia ini, sekedar bertahan hidup dan mencari kenyamanan diri, berfokus pada diri sendiri. Tapi kita semua yang sudah mengerti firman Tuhan, hidup yang kita jalani punya orientasi kepada misi dan visi dari Tuhan. Hargai kehidupan, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sadari bahwa nafas hidup kita adalah anugerah Tuhan dan kesempatan juga mandat dari Tuhan untuk kita mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar, mengingatkan kami tentang arti hidup kami di dunia ini. Bahwa kalau kami masih hidup, kalau kami masih bernafas, kalau kami masih diberi kesempatan, waktu untuk menjalani hidup di bumi ini, maka itu adalah kesempatan bagi kami untuk bekerja, memberi buah, melakukan tugas panggilan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, melakukan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah nama Tuhan senantiasa kami permuliakan, dan kehidupan kami Tuhan buat berhasil dan berkemenangan. Lawatlah setiap kami bawa setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Kiranya lawatan-Mu mengerjakan kesembuhan, pemulihan, jalan keluar, pertolongan ajaib dan mujizat yang heran dalam kehidupan setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia, berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Jauhkanlah dari segala tindakan anarkis, kekacauan, dan segala hal yang tidak baik. Dan lawatlah setiap orang di bangsa kami dan juga di bangsa-bangsa lain, agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.